Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga saya dan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang kami banggakan, pada kajian sebelumnya kita sudah membahas 4 tanda celakanya seorang hamba. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis juga, yaitu 4 tanda kebahagiaan seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Ada 4 tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Tanda yang pertama yaitu adalah zikrul dzunubi al-madiyah. Tanda yang pertama yaitu ketika seorang hamba atau kita sebagai manusia mampu mengingat-ingat akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, menyesali perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga ketika adanya rasa penyesalan di dalam hati kita, maka tidak lain yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan selalu memperbanyak membaca istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua yaitu adalah nisyanul hasanati al-madiyah. Kita tidak mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Tidak membicarakan, tidak istilahnya apa ya? Tidak menyebut-nyebutkan baik kerentak hati kita ataupun kepada orang lain akan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi ketika kita sudah melakukan kebaikan, entah itu kita bersedekah, entah itu kita menolong orang, infak, dan lain sebagainya, itu senantiasa sudah kita lupakan saja, karena hakikatnya kebaikan itu adalah tabungan atau investasi kita di dunia ini untuk kehidupan kelak kita di akhirat. Nah, ini adalah tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga yaitu adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin. Kita melihat kepada orang yang kualitasnya lebih tinggi dari kita dalam hal agama. Baik itu kualitas ibadahnya, kualitas amaliyahnya, kualitas akhlaknya, kualitas budi pekertinya, dan lain sebagainya. Dalam hal agama yang seharusnya kita jadikan pedoman, yang seharusnya kita pandang adalah orang-orang yang kualitas dan kuantitas ibadahnya lebih daripada kita. Kita lihat orang-orang yang membaca Al-Qur'annya lebih rajin daripada kita. Melihat kepada orang yang sholatnya lebih baik daripada kita. Maka dalam hal agama harus kita melihat kepada orang yang lebih tinggi tarafnya daripada kita, baik itu kualitas maupun kuantitas ibadahnya. Karena apa? Karena itu bisa menjadi motivasi untuk diri kita agar kita mampu mengikuti amalan-amalan mereka, mengikuti perjalanan mereka, sehingga kelak
kita di akhirat akan memiliki banyak tabungan, memiliki amal-amal baik yang akan kita peroleh di akhirat kelak. Kemudian tanda yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah wa nadharahu ila man dunahu fid dunya. Tadi dalam hal agama kita harus melihat orang yang tarafnya lebih tinggi daripada kita. Kemudian yang keempat ini dalam hal dunia, perkara dunia, yang harus kita lihat adalah orang yang lebih rendah daripada kita. Orang yang hartanya lebih sedikit daripada kita. Orang yang makannya sehari-hari tidak bisa senikmat apa yang kita makan. Ini dalam hal dunia. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan kita, sehingga sehari-hari kita melihat kepada mereka yang sehari-harinya sering kelaparan, melihat mereka yang Allah kasih sakit sehingga tidak bisa ibadah dengan maksimal, melihat mereka yang taraf ekonominya lebih rendah daripada kita, maka secara otomatis yang ada di dalam hati kita itu adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah 4 tanda kebahagiaan yang ketika 4 tanda ini tertanam di dalam diri kita, maka insya Allah kebahagiaan yang hakiki, kelak kebahagiaan di akhirat akan kita peroleh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ngaji bareng kita pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para sahabat semuanya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.